Manchester City kembali memperoleh hasil negatif. Manchester City kembali menelan kekalahan saat menghadapi Brighton dengan skor 2-1. Tentunya ini menjadi 4 kekalahan beruntun dari semua kompetisi yang dijalani. Dengan kekalahan atas Brighton, membuat jarak Manchester City dengan Liverpool semakin jauh. City kini berjarak 5 poin dari pemuncak klasemen Liverpool, setelah The Reds meraih kemenangan atas Aston Villa 2-0. Tentunya ini membuat kondisi asuhan Pep Guardiola semakin terpuruk. Pasalnya Manchester City baru pertama kali merasakan 4 kekalahan beruntun, semenjak di bawah kepelatihan Pep Guardiola. Akan tetapi, pertandingan tersebut menjadi pertandingan kembalinya De Bruyne pasca kembali dari cederanya. De Bruyne masuk di menit 74 menggantikan Savinho. Masuknya De Bruyne nampaknya tidak membuat kondisi permainan City makin membaik. Malah City harus kebobolan 2 gol pada menit ke-78 dan 83. Kekalahan ini mendapatkan tanggapan dari Pep Guardiola. Pep Guardiola berkomentar, "Itulah yang orang-orang inginkan, agar kami selesai. Kami sudah banyak memenangkan pertandingan, dan itu terjadi," ucap Pep setelah pertandingan selesai. Selain itu Pep juga menanggapi pertanyaan wartawan mengenai 4 kekalahan beruntun yang dialami Pep saat ini dari sepanjang karirnya. Pep Guardiola menjawab, "Akhirnya akan tiba, itu tidak kekal. Dalam 55 tahun ke depan, City tidak akan memenangkan Premier League setiap musimnya. Itu tidak akan terjadi," lanjutnya. Dari kondisi sekarang ini, Pep Guardiola berusaha mengambil sisi positif bagi timnya. Pep Guardiola menilai, dengan kondisi ini bisa menjadi pelajaran buat tim asuhannya untuk selalu fokus dari setiap pertandingan yang dijalani. Absennya Rodri. Absennya Rodri begitu terasa bagi permainan Manchester City. City seperti kehilangan roh di permainannya saat ini. Penggantinya Rodri di posisi gelandang bertahan, nampaknya belum bisa berbuat banyak untuk permainan Manchester City. Kovacic belum bisa memberikan nilai tambah untuk posisi sentral. Rodri memiliki peran asli sebagai gelandang bertahan atau jangkar. Saat Rodri bermain, Rodri kerap ditugaskan memutus serangan lawan dan kerap mengatur tempo permainan. Rodri berhasil menjadi jembatan yang baik dalam transisi bertahan ke menyerang. Kemampuannya dalam membaca arah permainan sangat sentral dalam skema taktik Pep Guardiola. Oleh karena itu membuat Manchester City bisa bermain sangat baik dan menjalan pola permainan umpan-umpan pendek cepat ketika Rodri bermain. Selain itu, Rodri kerap berevolusi tidak sekedar menjadi gelandang bertahan. Pemain berpaspor Spanyol ini kerap naik hingga ke area kotak penalti. Oleh sebab itu kita sering melihat Rodri mencetak gol penting bagi Manchester City. Rodri bagai jalan keluar di saat barisan penyerang Manchester City mengalami kebuntuan. Hal inilah yang tidak dimiliki oleh Kovacic, pengganti Rodri saat ini. Kovacic dinilai tidak bisa menjadi jembatan dalam melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Kovacic kerap naik lebih jauh ke depan, sehingga membuat permainan transisi Manchester City tidak berjalan dengan baik. Itulah ulasan mengenai respon Pep Guardiola dan absennya Rodri di Manchester City. Apakah kalian setuju jika Rodri merupakan pemain yang menjadi alasan penurunan Manchester City kali ini? Tulis di kolom komentar.